Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nama saya Indah Malayanti dengan NIM H1A11935 dan teman saya Ariska Fauzia Usman dengan NIM H1A11902 dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SHMH. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu PHK dan apa saja yang berkaitan dengan PHK. Mari kita simak videonya bersama-sama. Pemutusan hubungan kerja. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 topik yang berkaitan dengan PHK. Yang pertama, pengertian PHK. Yang kedua, jenis dan kategori PHK. Yang ketiga, alasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan melakukan PHK. Yang keempat, hak-hak pekerja akibat PHK. Pengertian PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Jenis dan kategori PHK. Dalam teori hukum perburuhan dikenal adanya 4 jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja demi hukum. Jenis PHK yang pertama ini adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat antara pelaku usaha dengan pekerja. Meskipun pemutusan hubungan kerja itu terjadi dengan sendirinya, namun apabila para pihak setuju untuk memperpanjang kontrak di kemudian hari, maka ketentuan tersebut dapat diikuti dan hubungan kerja dapat kembali terjadi. Yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. PHK jenis ini juga dikenal sebagai pemutusan hubungan kerja sukarela atau yang diprakarsai karyawan atau voluntary turnover itu sendiri. Jadi, pekerja atau buruh berhak untuk meminta diputuskan hubungan kerja dengan pihak pelaku usaha. Karena memang pada prinsipnya pekerja tidak boleh dipaksakan untuk terus-menerus bekerja apabila dirinya sendiri tidak menghendakinya. Yang ketiga, yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh melakukan tindakan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. Yang kedua, pekerja atau buruh memberikan keterangan palsu sehingga merugikan pihak perusahaan dan berakibat pada hukum. Yang ketiga, pekerja atau buruh menegak minuman keras atau mendistribusikannya, memakai dan mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan. Yang keempat, pekerja atau buruh melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, pekerja atau buruh sengaja melakukan pengerusakan terhadap barang milik perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan.
serta pekerja atau buruh membocorkan dokumen rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali jika ada permintaan untuk kepentingan negara atau pekerja atau buruh melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya di lingkungan perusahaan yang ancaman pidana penjaranya yaitu 5 tahun atau lebih. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mem-PHK pekerja atau buruh karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa diharuskan menutup perusahaannya. Alasan lain yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha mem-PHK karyawannya adalah karena keadaan memaksa untuk melakukan efisiensi sehingga sumber dayanya perlu dilakukan pengurangan. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan artinya pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat karena melanggar hukum yang berlaku. Pelaku usaha melayangkannya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan hubungan industrial. Selain jenis-jenis PHK di atas, terdapat 4 macam kategori PHK yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu termination, yaitu PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena telah berakhirnya sebuah kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang kedua, ada dismissal, yaitu terjadinya PHK yang disebabkan oleh adanya tindakan fatal dari pekerja atau buruh yang dapat berupa tidak disiplinnya pekerja atau buruh, atau pekerja atau buruh melanggar kontrak kerja yang ada. Yang ketiga yaitu ada redundancy, yaitu PHK yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan akibat dari adanya perkembangan teknologi ataupun mulai mengubah segala bentuk kegiatan manual ke dalam bentuk digital atau digitalisasi. Yang tentunya hal tersebut mengakibatkan pengurangan karyawan. Yang keempat ada retrenchment, yaitu PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya pengaruh keuangan atau ekonomi yang tidak stabil pada sebuah perusahaan, seperti perusahaan mengalami kerugian secara berturut-turut atau bahkan tingkat penjualan atau keuntungan yang didapat oleh perusahaan tersebut mengalami penurunan yang drastis. Alasan-alasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan PHK menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, alasan yang diperbolehkan saat mem-PHK pekerja adalah berdasarkan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak boleh jadi alasan putusnya hubungan kerja yakni dengan adanya alasan-alasan pengecualian seperti yang telah dijelaskan, maka pengusaha tidak dapat melakukan PHK secara sewenang-wenang terhadap pekerja atau buruh dan langsung dapat dibatalkan demi hukum. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha harus memiliki alasan yang cukup kuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hak-hak pekerja akibat PHK. Hubungan antara PHK dan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh perusahaan untuk pekerja atau buruh merupakan hubungan yang sangat erat. Oleh karena, dengan adanya pemutusan hubungan kerja tersebut, maka tentu saja akan mengganggu hubungan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.
perusahaan dalam memenuhi hak-hak para pekerjanya akibat menjadi korban PHK dapat dilihat dalam pasal 1 Pemutusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 150 Men 2000, yaitu berupa Terima kasih telah menonton. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.